melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Ki Watu Kendeng mengutarakan maksudnya kepada Maisa Bungalan untuk melamar Ken Padmi. Ternyata tanggapan Maisa Bungalan tidak seperti yang diinginkan oleh Ki Watu Kendeng. Maisa Bungalan mengutarakan berbagai alasan yang menjadikan Ki Watu Kendeng keheranan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dengan demikian, maka baik Ki Selo Bojro maupun Ki Watu Kendeng tentu menganggap bahwa persoalannya akan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa kesulitan apapun juga. Namun Maisa Bungalan mempunyai pertimbangan lain. Betapa beratnya ia menyatakan pertimbangannya, karena ia sadar bahwa hal itu tentu akan sangat mengecewakan kedua orang tua yang pada saat-saat terakhir bersikap sangat baik kepadanya. Bahkan Ki Watu Kendeng telah dengan penuh harapan mengangkatnya sebagai anak setelah anak laki-lakinya terbunuh karena perbuatan pamannya. Karena Maisa Bungalan tidak segera menjawab, maka Ki Watu Kendeng mendesaknya. Maisa Bungalan, coba katakan, apakah yang harus dipertimbangkan lagi? Maisa Bungalan menarik napas dalam dipandanginya wajah orang tua itu sejenak. Namun kemudian sambil menundukkan kepala, ia berkata, Ki Watu Kendeng, berulang kali aku katakan bahwa aku sangat berterima kasih atas perhatian Ki Watu Kendeng kepadaku. Tetapi menyangkut masalah hidup berkeluarga, maka aku tidak akan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tergesa-gesa. Wajah Ki Watu Kendeng menegang. Sejenak ia justru terdiam, namun kemudian katanya, Maisa Bungalan, aku memang sudah mengira bahwa kau menghormati hubungan kekeluargaan ini dengan sungguh-sungguh. Kau bukan semacam orang yang dengan mudah membiarkan perasaan mengembara tanpa kendali. Tetapi dalam hal ini, kami yang tua-tua pun sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya. Bahkan kami yang tua-tua ini tidak melepaskan perasaan anak-anak muda yang akan langsung terlibat di dalam masalah ini. Karena itulah maka kami telah berbuat dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Maisa Bungalan menarik keningnya, ketegangan yang mencekam dadanya. Rasa-rasanya menjadi semakin menghujam jantung. Maisa Bungalan, berkata Ki Watu Kendeng kemudian, seperti yang aku katakan, aku sudah bertemu dengan Ki Selo Bojro. Aku sudah berbicara panjang tentang hubungan antara kedua padepokan ini, tentang anak gadisnya dan tentang dirimu sendiri. Menurut pembicaraan kami, maka rasa-rasanya tidak akan ada masalah yang dapat menghambat persoalan ini. Maisa Bungalan menjadi semakin gelisah, tapi betapapun juga beratnya, akhirnya ia berkata, Ki Watu Kendeng, sekali lagi, aku mohon maaf, bukan berarti aku menolak. Tetapi sebaiknya kita tidak tergesa-gesa membicarakan masalah ini. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya dengan tajam. Ia memandang wajah Maisa Bungalan. Ya, aku tidak mengerti, Maisa Bungalan. Aku tidak mengerti. Aku membicarakan masalah ini dengan Ki Selo Bojro seperti aku membicarakannya tentang anak kandungku sendiri. Aku sama sekali tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang dicari-cari
atau sekedar mengisi kekosongan hati. Tapi aku bersungguh-sungguh seperti Ki Selobodro bersungguh-sungguh. Sebab Ki Selobodro akan melepaskan anak perempuannya yang akan menjalani masa hidupnya yang panjang di kemudian hari. Maisa Bungaran beringsut setapak, sementara Ki Watugendeng berkata, "Apakah masih ada keraguan-raguanmu bahwa kau masih belum benar-benar menempatkan dirimu sebagai anakku di sini?" Bukan begitu, Ki Watugendeng. Dengan serta-merta Maisa Bungaran menjawab, "Aku tidak bermaksud demikian." Ia berhenti sejenak lalu. "Tapi Ki Watugendeng, perkenankanlah aku berbicara tentang diriku. Aku adalah seorang anak laki-laki yang meningkat dewasa, yang meninggalkan rumah dan keluargaku karena aku ingin merantau untuk mencari bekal bagi hari depanku. Karena itu bagaimanapun juga aku tidak dapat melepaskan diri dari hubungan keluarga dengan ayah bundaku sendiri. Dalam hubungan yang besar dan suci ini, aku harus berbicara dahulu dengan ayah dan seluruh keluargaku dan pamanku berdua yang dalam perjalanan hidupku mempunyai arti yang sangat penting. Itulah sebabnya mengapa aku menjadi ragu-ragu. Aku sama sekali tidak akan menolak. Terus terang bahwa aku dan Ken Padmi memang telah terjalin hubungan halus yang tidak terucapkan dengan kata-kata, tetapi justru karena masalahnya adalah masalah yang besar. Itulah sebabnya aku harus menjadi sangat berhati-hati." Wajah Ki Watugendeng menegang sejenak, tetapi kemudian orang tua itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Apakah aku akan gagal lagi?" "Bukan begitu Ki Watugendeng," sahut Maisa Bungaran. "Tetapi aku mohon perasaanku ini dapat dimengerti. Aku masih mempunyai keluarga dan orang tua. Kepada mereka aku harus minta izin dan restunya." Ki Watugendeng memandang Maisa Bungaran dengan mata yang sayu, tapi ia pun kemudian mengangguk-angguk, katanya, "Aku mengerti Maisa Bungaran, dan aku pun merasa bahwa aku hanyalah orang yang sekedar menumpang mengaku anak. Hakku memang berbeda dengan hak orang tuamu sendiri." Dada Maisa Bungaran bergetar. Ia melihat kekecewaan yang sangat membayang di wajahnya. Baru saja hatinya terluka oleh sikap adiknya yang menyebabkan kematian anak laki-lakinya. Kini ia dikecewakan oleh sikap anak angkatnya. Tapi Maisa Bungaran tidak dapat berbuat lain jika ia menerima maksud Ki Watugendeng, membawanya ke Padepokan Kenanga dan melamar Ken Padmi. Maka jika itu didengar oleh ayahnya, maka ayahnya pun akan menjadi sangat kecewa. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan bersikap keras terhadapnya, apalagi melarangnya. Meskipun hatinya kecewa, tetapi ia tentu tidak akan mengurungkannya. Namun dengan demikian maka ia adalah seorang anak yang tidak mengerti akan dirinya. Ia adalah anak yang melukai hati orang tuanya. Dalam hal itu ternyata Maisa Bungaran masih sempat memperhitungkan yang manakah yang lebih baik baginya. Apakah ia mengecewakan Ki Watugendeng atau ia harus mengecewakan orang tuanya sendiri? Sementara itu karena Maisa Bungaran tidak menjawab, bahkan menundukkan kepalanya dalam-dalam, Ki Watugendeng berkata, "Anggir Maisa Bungaran, jika kau keberatan, biarlah aku sendiri datang ke Padepokan Kenanga. Aku akan menyampaikan keberatanmu kepada Ki Selobodro, yang tentu akan menjadikan sangat kecewa pula. Bahkan mungkin ia akan menjadi putus asa dan kehilangan harapan." "Ki Watugendeng," jawab Maisa Bungaran kemudian, "aku mohon Ki Selobodro dapat mendengar alasanku. Aku sama sekali tidak menentang maksud itu. Bahkan aku sendiri menginginkannya. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan orang tuaku." Maisa Bungaran berhenti sejenak lalu. "Bahkan jika diperlukan segera, aku akan menghubungi orang tuaku untuk menyampaikan masalah ini langsung kepada Ki Selobodro."
Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam, terasa betapa hatinya menjadi sangat kecewa. Dengan nada yang dalam ia berkata, "Ya, Maisa Bungalan, agaknya memang orang tuamu lah yang berhak melakukannya. Karena itu, agar Ki Sirobojro tidak terlalu gelisah menunggu, aku akan datang kepadanya besok dan menyampaikan kepadanya bahwa kau tidak dapat memenuhi permintaanku kali ini." "Tapi Ki Watu Kendeng," berkata Maisa Bungalan dengan serta-merta, "aku mohon agar alasan yang aku kemukakan akan dapat disampaikan selengkapnya, sehingga Ki Sirobojro tidak akan salah mengerti." Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk betapapun wajahnya dibayangi oleh perasaannya yang kecewa. Namun ia mengangguk sambil menjawab, "Baiklah Maisa Bungalan, aku akan berusaha agar aku dapat menyebutkan alasanmu seperti yang kau maksudkan. Mudah-mudahan tidak ada salah paham dan salah mengerti, dan mudah-mudahan tidak ada perasaan kecewa dan sakit hati." Dada Maisa Bungalan terasa semakin berdebar-debar, tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Karena itu maka katanya kemudian, "Ki Watu Kendeng, sekali lagi aku mohon maaf, dan aku pun mohon maaf kepada Ki Sirobojro bahwa aku terpaksa menunda masalah ini." Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, katanya, "Aku akan mencoba, tetapi sama sekali aku tidak akan mengingkarinya," sambung Maisa Bungalan. "Ya, aku mengerti, aku mengerti." Suara Ki Watu Kendeng menjadi parau. Maisa Bungalan menjadi semakin tunduk. Ia tidak sampai hati memandang wajah orang tua yang kecewa, tetapi ia sama sekali tidak kuasa merubah sikap dan pendiriannya, karena hal itu akan menyangkut hubungannya sebagai anak terhadap orang tuanya. Sejenak keduanya saling berdiam diri, sehingga pendopo itu menjadi sepi. Angin yang lembut semilir melintas pendopo mengusap kulit. Sejenak kemudian maka Ki Watu Kendeng berkata dengan suara yang dalam, "Maisa Bungalan, yang ingin aku sampaikan sudah aku sampaikan, dan kau pun sudah mengatakan apa yang harus kau katakan. Karena itu jika kau ingin beristirahat, beristirahatlah. Besok aku akan pergi ke Padepokan Kenanga untuk menyampaikan persoalanmu kepada Ki Sirobojro. Mudah-mudahan aku dapat mengatakan seluruh pengertian dari kata-katamu, dan mudah-mudahan Ki Sirobojro dapat mengertinya pula." Maisa Bungalan mengangguk dalam-dalam, katanya, "Sampaikan permohonan maafku. Jika hal itu harus terjadi, sebenarnya hanyalah penundaan sesaat saja. Segalanya akan segera aku selesaikan seperti yang Ki Watu Kendeng dan Ki Sirobojro kehendaki." Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, katanya, "Ya, aku mengerti." Maisa Bungalan pun kemudian minta diri dengan hati yang ia memasuki biliknya, namun agaknya matanya sama sekali tidak dapat dipejamkannya. Kegelisahan yang sangat terasa menyesak di dadanya. Malam yang kelam terasa terlalu lama berjalan. Betapa malasnya suara ayam jantan yang berkokok menjelang fajar. Namun akhirnya matahari pun mulai mengusap gelapnya malam ketika langit menjadi merah di timur. Maisa Bungalan seperti biasa keluar dari biliknya dan melakukan kerja seperti yang dilakukan oleh para penghuni padepokan yang lain. Tetapi nampaknya anak muda itu tidak gembira seperti biasanya. Ada semacam kemuraman yang nampak di wajahnya. Namun setiap kali Maisa Bungalan selalu mencoba menyembunyikannya di balik senyumnya yang buram. Seperti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng semalam, maka ketika matahari manjat langit semakin tinggi, orang tua itu pun telah bersiap-siap untuk pergi ke Padepokan Kenanga. Dua orang muridnya yang dipercaya telah dibawanya untuk menemaninya di perjalanan. Bukan karena Ki Watu Kendeng cemas bahwa ia akan bertemu dengan kawan-kawan atau saudara-saudara perguruan adiknya yang telah terbunuh, karena agaknya kematiannya tidak menumbuhkan guncangan di kalangan perguruannya.
Justru karena adiknya telah melepaskan diri dari ikatan perguruannya, setelah ia merasa cukup dewasa dengan ilmunya. Tetapi Ki Watu Kendeng memerlukan kawan berbincang di sepanjang jalan. Karena kadang-kadang terasa bahwa dadanya menjadi sesak oleh kekecewaan yang tidak dapat diatasinya dengan sikap apapun juga. Justru karena ia pun dapat mengerti alasan Maisa Bungalan sebagai seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Di samping perasaan kecewa dan pahit, ia pun memuji dalam hati betapa anak muda itu mampu menempatkan dirinya benar-benar sebagai seorang anak yang dapat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Seorang anak yang setia, mengerti dan bakti. Betapa ia diguncang oleh perasaannya sebagai seorang anak muda. Sementara kesempatan telah terbuka baginya, namun ia masih ingat kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Namun demikian, Ki Watu Kendeng digelisahkan oleh pertemuan yang segera akan dilakukannya dengan Ki Silobojro di Padepokan Kenanga. Masalah yang nampaknya sudah selesai dan matang itu ternyata telah menjadi pecah berserakan. Maisa Bungalan yang ikut melepas Ki Watu Kendeng sampai di regol halaman, melihat betapa suramnya wajah Ki Watu Kendeng. Meskipun seperti dirinya sendiri, orang tua itu masih juga mencoba tersenyum. "Aku akan mencoba menjelaskan alasanmu seperti yang kau katakan kepadaku," berkata Ki Watu Kendeng ketika ia sudah siap meninggalkan padepokannya. "Terima kasih," desis Maisa Bungalan dengan hati yang berdebar-debar. Peninggal Ki Watu Kendeng, Maisa Bungalan selalu berdoa dalam hati agar tidak terjadi salah paham antara Ki Silobojro dengan Ki Watu Kendeng, yang selama ini nampaknya telah menjadi dua orang sahabat yang baik. "Tetapi aku tidak kuasa untuk mengambil keputusan yang lain," berkata Maisa Bungalan pada diri sendiri. Sepeninggal Ki Watu Kendeng, Maisa Bungalan berusaha melupakan kegelisahannya dengan melakukan kerja sehari-hari. Namun setiap kali ia masih saja selalu diganggu oleh bayangan dan angan-angan tentang perjalanan Ki Watu Kendeng. Namun kadang-kadang angan-angannya pun membubung ke dunia khayalan yang baur antara senyum Ken Padmi yang bening dengan wajah Ki Silobojro yang kecewa dan marah. Tetapi Maisa Bungalan tidak dapat berbuat apapun juga kecuali sekedar menunggu, dan ia pun dengan gelisah telah menunggu di Padepokan Watu. Dalam pada itu, di perjalanan ke Padepokan Kenanga, Ki Watu Kendeng telah dibebani oleh kegelisahan perasaan pula. Ia dengan susah payah berusaha menyusun kata-kata bagaimana ia akan menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya itu kepada Ki Silobojro, yang semula sudah sepakat untuk menyusun suatu acara yang menurut orang-orang tua itu paling baik bagi Maisa Bungalan dan Ken Padmi. Namun yang ternyata rencana itu harus dibatalkannya. Sekali-kali Ki Watu Kendeng berbincang pula dengan pengiringnya yang berduka di sampingnya. Tapi pengiringnya itu lebih banyak hanya mengangguk-angguk, mengiyakan dan kadang-kadang berdesah seperti dirinya sendiri. Karena itu maka ia tidak menemukan jalan lain yang dapat ditempuhnya. Makin dekat perjalanan mereka dengan Padepokan Kenanga, maka hati Ki Watu Kendeng menjadi semakin gelisah. Tapi ia tidak dapat mengingkari kewajiban yang harus dilakukannya. Ia telah melakukan pembicaraan sebagai ayah angkat Maisa Bungalan, dan kini ia pun datang ke Padepokan Kenanga sebagai ayah angkat anak muda itu. Namun betapapun juga kegelisahan mencekam jantungnya, akhirnya kuda Ki Watu Kendeng telah masuk ke regol Padepokan Kenanga. Bersama para pengiringnya, mereka meloncat turun dan kemudian menuntun kuda mereka melintasi halaman. Beberapa orang cantrik Padepokan Kenanga pun dengan tergesa-gesa menyongsongnya, menerima kendali kuda mereka dan menambatkannya pada tonggak yang tersedia di pinggir halaman Padepokan itu. Ki Silobojro yang kemudian diberitahu akan kehadiran Ki Watu Kendeng
Dengan tergesa-gesa pula telah keluar ke pendopo. Ia terkejut karena kedatangan Ki Watu Kendeng ternyata lebih cepat dari yang sudah mereka bicarakan. "Marilah, silakan Ki Watu Kendeng." Ki Silobodro mempersilahkan kedatanganmu telah mengejutkan aku, tetapi duduklah lebih dahulu. Ki Watu Kendeng pun kemudian duduk di pendopo bersama kedua pengiringnya. Sejenak mereka saling bertanya tentang keselamatan masing-masing. Sementara minuman dan makanan telah dihidangkan. Baru kemudian setelah para tamu itu minum teguk dan makan makanan sepotong, Ki Watu Kendeng berkata, "Aku memang datang lebih awal dari yang kita sepakati bersama." "Itulah yang mengejutkan aku," jawab Ki Silobodro. "Nampaknya ada sesuatu yang penting yang akan kau sampaikan kepadaku sebelum hari yang kita tentukan itu tiba." Ki Watu Kendeng mengangguk, tetapi rasa-rasanya bibirnya menjadi sangat berat untuk mengatakan apakah keperluannya yang sebenarnya datang ke padepokan itu. Ki Silobodro heran melihat sikap Ki Watu Kendeng. Bahkan kemudian mulai terasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Karena itu maka Ki Silobodro pun kemudian bertanya, "Ki Watu Kendeng, agaknya ada sesuatu yang telah terjadi yang tidak sesuai dengan pembicaraan yang pernah kita buat sebelumnya." Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian, "Agaknya memang demikian, tapi sebenarnya aku agak sulit untuk menyampaikannya karena hal itu sama sekali berada di luar dugaanku." Ki Silobodro memandang wajah Ki Watu Kendeng dengan tajamnya. Mulai terasa debar jantungnya seolah-olah menjadi semakin cepat. Dengan nada datar ia berkata, "Katakanlah Ki Watu Kendeng, aku ingin segera mendengarnya. Apakah yang akan kau katakan? Agaknya lebih baik segera aku dengar daripada membuat jantungku bertentangan." Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam, kemudian dengan hati-hati ia berkata, "Ki Silobodro, yang sudah kita bicarakan sudah aku sampaikan kepada Mesa Bungalan. Aku telah merencanakan membawanya kepadamu. Aku kira ia akan menjadi sangat gembira dan berterima kasih padaku. Tetapi ternyata ia membuat lain meskipun tidak menolaknya." Wajah Ki Silobodro menjadi tegang. Dengan bimbang ia bertanya, "Jadi anak muda itu tidak menjawab gembira karenanya? Apakah sebenarnya yang dikendakinya?" Aku melihat secercah harapan di wajahnya, tetapi ternyata ia adalah anak muda yang terlalu baik. Betapapun inginnya ia menerima tawaran, tetapi akhirnya terpaksa menolaknya. Bukan persoalan pokoknya, tetapi sekedar soal pelaksanaannya. "Apakah yang diinginkannya?" bertanya Ki Silobodro. Ia merasa dirinya seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Karena itulah maka segala sesuatunya harus dibicarakannya lebih dahulu dengan orang tuanya, bukan orang tua angkat seperti aku. Wajah Ki Silobodro menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Jadi kita harus menunggu orang tuanya datang kepadamu, kemudian datang kepadaku?" "Agaknya ia bermaksud demikian," jawab Ki Watu Kendeng. "Ah," desah Ki Silobodro, "apakah benar ia bersikap seperti yang dikatakannya? Apakah ia tidak sekedar mencari alasan untuk ingkar?" "Bagaimana mungkin ia akan ingkar? Bukankah ia sendiri merasa terikat hatinya di padepokan ini hanya karena perasaan bakti seorang anak terhadap orang tuanya yang telah menghambatnya, sehingga ia tidak dengan serta-merta menerima ajakanku datang ke padepokan ini?"